Jadi kita tentunya menyambut baik adanya inisiatif dari pemerintah untuk memperluas dari tadinya hanya sampai dengan 1.500 cc, sekarang ditingkatkan 1.500, 2.500 pun bisa memperoleh insentif tersebut. Ya, tetapi yang harus kita perhatikan bahwa di beberapa merek dan tipe mobil yang sampai dengan 2.500 tadi, itu kan memang dari tingkat penjualan selama ini tidak terlalu besar atau volumenya tidak setinggi yang di bawah 1.500 cc. Ya, Dengan sendirinya pemakaian komponen dalam negerinya juga tidak bisa setinggi yang di bawah 1.500 cc. Kalau yang di bawah ya, 1.500 cc itu kan diberikan batasan bahwa komponen dalam negeri atau local purchase-nya harus 70%. Nah, kalau yang antara 1.500 ke 2.500 dikarenakan volume penjualannya memang dari tahun ke tahun belum sehebat katakanlah yang 1.500 cc ke bawah, karena harganya pun kan berbeda. Yang 1.500 cc ke bawah itu kan rata-rata harganya di bawah 250 juta, ya kan? mhm. Nah, yang 1.500 ke 2.500 ini cc-nya harganya juga di atas itu. Dan dengan sendirinya pemakaian komponen lokalnya belum sebanyak yang di bawah 1.500 cc. Ya, mungkin belum mencapai 70%. Nah, ini Iya, yang harus kita sampaikan kepada pemerintah bahwa kalau ini dibatasi 70% juga, maka hanya beberapa tipe saja atau merek atau tipe kendaraan yang bisa ikut dalam program ini. benar. Selanjutnya ada tipe-tipe yang misalnya hanya 50%. Ya, pemakaian komponen lokalnya atau local purchase-nya. Apakah ini tidak bisa diberikan? Padahal mobil ini nyata-nyata diproduksi di dalam negeri dan sudah memakai komponen lokal juga sebanyak misalnya 55% atau berapa gitu. Nah, kalau ini tidak bisa diberikan, tentunya sayang. Sayangnya karena ya tentunya ini kan tadi yang kita utamakan kan sebetulnya di sini adalah merek atau tipe mobil yang diproduksi di dalam negeri dan Baik. memakai komponen dalam negeri supaya pabrik-pabrik mobil, pabrik-pabrik komponen ini bisa katakanlah bekerja kembali normal, ya kan? Nah itu. Nah jadi ini yang perlu konsiderasi daripada pemerintah, apakah khusus untuk yang 1.500 ke 2.500 mungkin local purchase-nya bisa diturunkan, Ya. tidak lagi memakai batasan 70%, mungkin 50% atau berapa, ya ini tinggal dibahas barangkali oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian tentunya. Terjawab sudah Pak, ini pertanyaan kami juga mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, PPNBM boleh sampai ke 0%, tetapi TKDN harus 70%. Dan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat juga, memang secara persentase berapa banyak sih mobil sampai 2.500 cc ini yang memenuhi 70% TKDN. Fleksibilitas menurut Anda yang bisa disediakan atau di-provide oleh pemerintah seperti apa Pak? Gaikindo sudah menyuarakankah bahwa paling tidak harus ada kemudahan atau fleksibilitas 55% lah TKDN boleh dapat PPNBM sampai ke 0% untuk mobil sampai ke 2.500 cc tadi Pak. Apa yang perlu kita pahami Pak Yongki? Ya, kita sudah menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Perindustrian untuk dapat barangkali membahas secara intern apakah patokannya ini atau batasannya tadi 70% atau bisa diturunkan. Nah, tinggal Ya, Kementerian Perindustrian bisa bersama-sama dengan para APM yang atau anggota kami yang sudah memproduksi jenis-jenis kendaraan tersebut duduk bersama ya kan dan minta laporannya daripada para anggota kami ya bahwa mobil ini sudah diproduksi jumlahnya berapa sebulan kalau semasa tidak pandemi ya. ya kan lalu berapa local purchase-nya dan lain-lain itu saya rasa bisa diurun rembuk lah antara perindustrian dengan para APM kami ya kan supaya ini nanti terjadi satu katakanlah kesepakatan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.